Sebelum kita masuk ke pembelajaran, dukung kami dengan kunjungi channel YouTube kami, klik tombol like dan subscribe. Halo semuanya, kembali lagi kita akan belajar bersama Pak Hendrasto. Hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema yang ketiga, bersatu kita teguh. Pembelajaran yang ketiga. Sebelum kalian belajar, apakah kalian sudah merapikan tempat tidur? Sudah mandi? Menggosok gigi? Berpakaian rapi? Makan pagi? Dan mempersiapkan alat tulismu. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan belajar bahasa Indonesia, menggali informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta kita akan belajar IPA, menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hidup rukun dalam perbedaan merupakan landasan terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Hidup rukun dapat dilakukan di masyarakat, di keluarga, bahkan dalam lingkup berbangsa dan bernegara. Persatuan dapat membawa dampak yang baik. Begitu pula dalam belajar kita. Bacalah teks berikut baik-baik dan pahami. Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera nasional Indonesia. Warna merah putih memiliki makna, merah berarti berani dan putih berarti suci. Merah melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya sangat penting dan saling melengkapi. Bendera pusaka dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dan dibuat pada tahun 1944. Bahkan bendera tersebut dari katun Jepang dengan ukuran 276 cm dikali 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera tersebut hanya dikibarkan pada setiap hari ulang tahun kemerdekaan saja. Karena sudah tua usianya, Sang Saka Merah Putih terakhir dikibarkan pada tahun 1969. Bendera disimpan di Museum Nasional. Pemerintah kemudian membuat bendera duplikat dengan ukuran 300 cm x 200 cm. Ya, semuanya demi kebaikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sekarang buatlah pertanyaan sesuai jawaban yang tertera pada peta pikiran berikut ini. 1. Merah berarti berani dan putih berani suci. 2. Karena usianya yang sudah tua. Yang ketiga, Ibu Fatmawati. Yang keempat, 276 cm x 200 cm. Yang kelima, tahun 1944. Dan yang terakhir, bendera disimpan di Museum Nasional. Buatlah pertanyaan sesuai jawaban yang tertera pada peta pikiran tersebut. Silahkan tuliskan di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Seperti halnya bendera merah putih, tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia. Yang pertama adalah sebagai bahan makanan pokok seperti padi, jagung, ketela, lalu ubi, uwi, dan sagu. Merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia
pada masa dulu maupun masa kini. Tumbuhan juga bermanfaat bagi manusia sebagai sumber gizi. Contohnya adalah tanaman-tanaman berikut ini. Jadi ada terung, ada lobak, ada sawi, tomat, dan kacang-kacangan, jahe, dan masih banyak lainnya. Tanaman juga dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia untuk obat-obatan. Contohnya adalah lidah buaya. Lalu ada juga kunyit, mengkudu, kumis kucing, lalu rosella, dan ada juga sirih. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Contohnya adalah tumbuhan bambu. Yang kedua, tumbuhan kelapa kopra. Yang ketiga adalah pohon jati. Yang keempat adalah pohon mahoni. Yang kelima, pohon akasia. Dan yang keenam, pohon bengkirai. Tumbuhan-tumbuhan ini sering dimanfaatkan manusia untuk bahan bangunan. Yang selanjutnya, tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Contohnya adalah enceng gondok. Lalu ada namanya mendong, biasa dibuat tikar. Yang selanjutnya adalah lontar. Yang keempat, daun pandan. Yang kelima adalah bambu. Yang keenam, pohon jati. Jadi banyak manfaat tumbuhan untuk kerajinan. Coba perhatikan dua gambar tersebut, bahwa tumbuhan juga bermanfaat untuk pembuatan pakaian. Yang di sebelah kiri, pakaian ini dibuat dari serat kapas. Sedangkan yang sebelah kanan dibuat dari serat kayu, yaitu serat kayu dari pohon beringin dan serat kayu dari pohon ivo. Luar biasa ya bangsa Indonesia, bisa memanfaatkan tumbuhan untuk pembuatan pakaian. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan bakar nabati. Contohnya adalah bunga matahari yang diambil minyaknya. Lalu biji jarak juga diambil minyaknya. Biji sorghum difermentasi menjadi bioetanol. Ketela pohon juga menjadi bioetanol. Lalu kelapa sawit ini dimanfaatkan untuk membuat biodiesel, dan tebu digunakan untuk membuat spiritus. Tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan industri. Contohnya adalah tembakau. Biasa dibuat untuk pembuatan rokok. Lalu kelapa sawit biasa digunakan, selain biodiesel, digunakan untuk membuat minyak goreng atau biasa dibuat margarin. Lalu getah pinus digunakan untuk pembuatan terpentin sebagai campuran cat. Lalu getah pohon karet untuk pembuatan bahan-bahan yang terbuat dari karet seperti ban, lalu pegangan stang motor gitu ya. Jadi bahan-bahan yang terbuat dari karet. Lalu ada kayu gaharu pembuatan parfum. Lalu ada kedelai hitam, ini untuk pembuatan kecap. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan pewarna alami. Contohnya adalah daun suji, lalu buah bit, daunnya bayam, rizoma pada kunyit, umbi pada wortel, bahkan daun pandan. Tumbuhan juga menjadi pengatur atau penjaga kualitas air. Contohnya pada pohon gayam, pohon beringin, pohon bambu, pohon akasia, tumbuhan liana, dan tumbuhan paku. Masih banyak tumbuhan yang lainnya seperti tumbuhan bakau. Lalu ada berbagai tumbuhan keras seperti mahoni dan sebagainya
yang ditanam sebagai tumbuhan pereduh dan tumbuhan besar penjaga kualitas air. Sekarang kelompokkanlah tumbuhan-tumbuhan berikut ini dengan memberikan tanda centang. Tanda centang boleh lebih dari satu pemanfaatan dari tumbuhan tersebut. Yang pertama adalah pohon bambu, pohon gayam, pohon mahoni, kumis kucing, bayam, kelapa kopra, kakao, nyamplung, bawang merah, buah bit. Silahkan centang dari pemanfaatan tumbuhan tersebut. Serta jangan lupa tulis di buku tulismu dan kirim ke kantong tugas yang sudah disiapkan oleh gurumu. Ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak karena sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik. Maka marilah kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Semoga kalian tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tersenyum, patuhi protokol kesehatan. Hidup ini indah. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.